Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? Lan dia mau mbak siap kok. Dia udah gerak-gerak. Alhamdulillah sore ini saya bisa bertemu dengan kalian ya. Sudah hampir berapa bulan ya nggak ketemu ya. Pasti ingat sama saya ya. Semoga pertemuan sore ini bermanfaat buat kita semua ya. Kira-kira saya sore ini mau ngisi apa sih? Masa? Mungkin saya ngisi yang lain gimana? Ngasih tafsir mungkin? Nggak tahu. Oke. Sore kali ini saya mau bawa materi yang mungkin itu menurut saya materinya bagus dan mungkin buat kalian juga sebagai seorang perempuan ini kayak penting kita perlu tahu gitu ya. Oke. Ini belum. Sore ini saya akan membawa materi tentang premenstrual syndrome atau yang kita sebut sebagai PMS ya. Mungkin kita sebagai perempuan, ini semua perempuan ya. Sudah balik semua ya, sudah menstruasi semua ya. Oke, mungkin ada yang belum, tapi yang belum atau yang sudah kita wajib tahu ya apa yang dimaksud dengan premenstrual syndrome ya. Atau bisa disebut sebagai PMS. Jadi kenapa sih kita perlu tahu apa sih PMS itu gitu ya? Nanti supaya kita bisa bedain antara PMS sama ketika kita sedang head terus sakit perut, sama setelah kita head kok ada sakit perut gitu ya. Jadi pentingnya kita tahu premenstrual syndrome. Apa artinya pre? Pre sebelum ya. Pre itu sebelum. Kemudian menstruasi sindrom. Apa sindrom? Tuh, sindrom itu gejala ya. Sindrom itu kalau kebiasaan itu habit ya. Kalau sindrom itu gejala. Jadi kita akan belajar mengenai premenstrual sindrom, gejala-gejala yang dialami oleh perempuan sebelum datangnya menstruasi. Jadi PMS itu terjadi sebelum kita menstruasi. Paham? Oke. Kalau kalian mungkin kita semua punya gambaran sendiri-sendiri atau kita merasakan gejala-gejala yang berbeda ya ketika mau mens ya. Oke. Nah sekarang kita perlu tahu apa itu sih premenstrual syndrome. Pertama, posternya dulu ya. Jadi ini saya bikin poster edukasi premenstrual syndrome. Dan saya kasih foto sedikit saya dan teman-teman saya yang lagi koas ya, ini kelompok saya.
dengan sekarang saya dan teman-teman saya sedang stase forensik ya. Kalau kalian tahu forensik biasanya kayak otopsi orang mati kayak gitu ya. Tapi tidak harus orang mati kok. Ini saya dan teman-teman saya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang definisi menstruasi dulu. Kita harus tahu apa itu menstruasi, gitu ya. Kalau kita tahunya pokoknya menstruasi itu mens with balik, haid atau keluarnya darah. Bukan itu ya. Jadi nanti kita tahu apa sih menstruasi itu. Kemudian baru kita masuk PMS, kemudian faktor resiko dan gejala-gejala serta pencegahan dan tata laksana dari PMS. Pertama, bisa terlihat tulisannya? Yang penting paham ya nanti ya. Oke. Pertama kita memahami apa itu menstruasi. Oke. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang-ulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Jadi menstruasi itu adalah luruhnya dinding rahim. Kenapa bisa ada darah keluar ketika kita haid atau mens? Karena dinding rahimnya itu luruh. Tahu luruh? Apa ya bahasanya ya? Ya jatuh gitu ya, luntur gitu ya. Nah, endometrium ini dia akan menebal lalu jadi menstruasi darah head. Nanti ketika kita sudah selesai head, dinding rahim atau endometrium ini menebal kembali. Paham ya? Jadi endometrium itu dia akan menebal dan menipis sampai nanti waktunya kita mengalami apa? Menopause ya. Nah, menstruasi itu tidak terjadi pada saat kehamilan. Ya, endometrium pada saat seseorang itu hamil, endometrium tidak luruh. Kenapa? Karena dia endometrium itu sebagai tempat menempelnya janin dan sebagai tempat perantara gizinya janin. Paham ya? Jadi, ketika kita head, endometrium ini seperti daging, seperti dinding yang isinya pembuluh darah. Oke. Ketika kita menstruasi, dinding yang berisi pembuluh darah itu jatuh luruh, makanya terjadi perdarahan. Paham ya? Jadi darahnya itu mungkin kita bertanya, misalnya ketika kita mens, kenapa ada gumpalan dan darah berbeda dengan ketika kita berdarah karena luka? Ya atau tidak? Ya. Karena pada saat kita menstruasi bukan hanya darah saja, tapi dindingnya atau endometrium ini adalah daging, adalah dinding. Makanya dia juga ketika kita mens itu bukan hanya cuma darah, tapi ada dagingnya, ada gumpalannya. Paham ya sampai sini? Oke. Jadi menstruasi merupakan luruhnya dinding dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Peristiwa ini terjadi setiap bulan yang berlangsung selama kurang lebih 3-7 hari. Jadi menstruasi itu normalnya 3-7 hari. Tetapi pada beberapa orang menstruasinya bisa lebih lama. Ya tergantung banyak hal ya yang menjadi faktor resiko kenapa seseorang ketika mens bisa lama. Jarak satu haid ke haid berikutnya berlangsung kurang lebih 28 hari, antara 21 sampai 35 hari. Tetapi pada masa remaja siklusnya belum teratur. Nah, udah paham ya menstruasi? Berarti menstruasi itu luruhnya dinding rahim atau endometrium pada setiap bulan ya. Nah, ketika kita menstruasi ditandai dengan apa? Keluarnya darah. Oke. Nah, kita perlu tahu ya bahwa ketika kita saat menstruasi atau haid, darah itu keluarnya dari vagina, bukan dari tempat kita mengeluarkan kencing ya. Jadi kita harus tahu bahwa tempat keluarnya kencing sama tempat keluarnya darah mens itu berbeda. Kalau darah mens atau darah haid itu keluarnya dari mana? Dari vagina, di mana vagina ini nanti juga tempat keluarnya bayi. Paham? Oke. Ini ya gambaran. Ini gambaran dari rahim ya, rahim atau uterus, seperti ini gambarannya. Endometrium itu yang mana? Endometrium ini yang ini ya, lapisan paling dalam.
lapisan ini. Yang ini yang luruh ya, setiap bulannya dia luruh jatuh, makanya dia keluar melalui vagina apa? Oke, paham ya? Sekarang kita memahami dulu apa itu siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu, yang pertama, dengan jarak apa menstruasi yang akan datang. Contohnya, kalau misalnya ditanya siklus menstruasi, berapa siklus menstruasimu? Siklus menstruasi yang normal itu adalah 24 sampai 35 hari. 24 sampai 35 hari. Kita hitung dari mana? Dari hari pertama kita head. Jadi siklus menstruasi itu gini. Misalnya tanggal 1 saya mens. Tanggal 1 saya mens sampai dengan saya tanggal 7. Oke, berapa hari? Oke. Kemudian saya mens lagi tanggal 31. Berarti berapa siklus menstruasi saya? Ya, 30 ya. Karena kita hitung mulai dari tanggal pertama saya head, kemudian saya head lagi tanggal berapa? Tanggal 30. Ya, masih normal tidak? Oke. Misalnya siapa? Misalnya saya head tanggal 1, kemudian tanggal 24 saya sudah head lagi. Berapa siklus menstruasi saya? Ya, 23 sampai 24 hari. Dan ini normal, paham? Jadi kalau ada yang head seminggu, terus sholat 2 minggu, kemudian head lagi, itu tidak apa-apa, karena siklus menstruasinya masih normal. Oke, jadi kita tahu ya bahwa siklus menstruasi normal itu 24 sampai 35 hari. Dalam sebulan kita head 2 kali, tidak apa. Paham sampai sini? Oke. Itu yang dinamakan siklus menstruasi ya. Nah, ini ada video bagaimana pada saat proses menstruasi. Oke. Ya, ini bisa didengarkan, tidak apa-apa. Ini adalah endometrium. Ini endometrium ketika menebal. Ketika tidak ada telur, nah ini telur datang ya, turun, menempel. Ketika telur ini nggak ada pembuahan, nggak ada sperma yang masuk ke dalam telur ini, maka endometrium dan telur itu akan apa? Akan luruh. Ini ya, telurnya nempel di endometrium, tapi telurnya nggak dibuahi, akhirnya apa? Luruh ya. Nah, seperti ini perdarahan terjadi ini. Tetapi ketika telur itu turun, kemudian ada pembuahan dan dia nempel di endometrium, maka tidak terjadi menstruasi. Kenapa? Karena endometrium tadi menebal sebagai tempat perlekatannya siapa? Oke, sekarang kita mulai masuk ke PMS atau Premenstruation Syndrome. Oke. Sindroma prahaid atau premenstrual syndrome adalah keadaan tubuh mengalami beberapa gejala yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Jadi, PMS itu adalah tubuh kita itu mengalami beberapa gejala kondisi, yang mana kondisi ini dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Gejalanya timbul 7 sampai 10 hari sebelum menstruasi. Gitu ya. Jadi PMS itu bisa kita rasakan 7 sampai 10 hari sebelum kita mens. Ada yang 3 hari baru merasain PMS, ada yang 10 hari sebelum PMS. Itu udah, aduh kok badanku apa ya, terus semua ya, pusing terus ya, kok lapar terus ya. Nah itu ya, jadi PMS itu gejala atau kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Biasanya timbul 7 atau 10 hari sebelum kita menstruasi dan hilang ketika kita menstruasi. Nah, nanti ketika kita menstruasi ada lagi sakitnya, ya atau tidak? Itu
tidak kita sebut sebagai PMS, beda lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang PMS itu dibagi menjadi 3. Ada PMS ringan, sedang, dan berat. Bagaimana kita tahu bahwa PMS yang kita alami ini ringan atau sedang atau berat? Pertama, ringan. Ringan itu kalau kita merasakan gejala PMS tapi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, itu ringan. Pusing 3 hari 4 hari, kenapa ya kok aku pusing terus, tapi masih bisa sekolah, bisa piket dan lain-lain, itu ringan. Paham? Kalau sedang kita mengalami gejala PMS, kita terganggu dengan gejala itu, sakit itu, tapi kita masih bisa beraktivitas. Contohnya, ya Allah perutku kok sakit terus ya, aku jadi gampang diare misalnya, atau kok kembung terus ya. Dia merasa terganggu dengan kondisi itu, tapi dia bisa beraktivitas. Itu ya, itu sedang. Sedang itu ada gejala, ada gangguan, tapi masih bisa beraktivitas. Ya, kalian kan nggak bekerja ya. Oke. Yang terakhir, berat. Berat itu berarti bagaimana? Oke. Berat itu kalau kita mengalami gejala PMS dan kita tidak bisa beraktivitas, misalnya sangat pusing sekali atau sampai muntah-muntah, diare, sampai kita nggak bisa beraktivitas, maka itu disebut sebagai PMS berat. Oke ya, jadi paham ya, ada PMS ringan, sedang, dan berat. PMS itu gejala atau kondisi tubuh dengan berbagai gejala yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Artinya apa? Ketika kita merasakan gejala-gejala itu, maka menstruasi akan datang, seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Sekarang etiologi itu penyebabnya. Kenapa sih kok kita harus merasakan PMS? Kenapa bisa terjadi PMS ya? Apakah semua wanita itu pasti mengalami PMS? Nah, seperti itu ya. Nah, PMS terjadi pada fase luteal. Ini tidak usah saya jelaskan. Oke. Jadi intinya PMS itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Oke. Jadi ketika kita habis menstruasi kan ya, ada telur ya, sel telur yang terbentuk. Nah, itu dipengaruhi oleh estrogen. Kemudian penebalan dinding rahim atau endometrium itu juga dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. Pada saat kita mau menstruasi, estrogen dan progesteron ini bekerja sama, yang satu nurunkan, yang satu berusaha naikkan. Akhirnya ketemu, akhirnya timbullah gejala-gejala pramenstruasi. Paham ya? Sesuatu kalau misalnya bertabrakan sakit atau tidak? Oke. Nah, jadi gambarannya estrogen dan progesteron itu yang satu berusaha menaikkan, yang satu berusaha menurunkan. Akhirnya bertabrakan, terjadilah gejala-gejala atau kondisi PMS. Paham ya? Jadi kalau ditanya kenapa bisa terjadi PMS? Ya karena ada gangguan hormonal antara hormon estrogen dan hormon progesteron. Pada laki-laki ada hormon estrogen? Tidak, ya. Hormon estrogen dan hormon progesteron hanya punya siapa? Hanya punya wanita. Awas nek ngomong laki-laki punya estrogen, ya. Nah, ternyata kejadian PMS di seluruh dunia itu sebesar 47,8%. Di Indonesia dapat mencapai 85%. Artinya di Indonesia itu dari semua perempuan, ya perempuan yang dia ini sudah balik, yang sudah menstruasi, ternyata 85% wanita di Indonesia itu mengalami gejala PMS. Artinya tinggi gitu ya. Di Indonesia itu hampir semua perempuan mengalami gejala PMS. Oke. Jadi hampir tidak ada yang tidak ya, dan macam-macam. Oke. Sekarang faktor resiko. Faktor resiko dan etiologi penyebab itu berbeda. Kalau etiologi atau penyebab tadi karena ada gangguan hormonal atau ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Kalau faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau yang menunjang
gangguan. Contohnya faktor genetik. Ibu saya itu kalau mau head itu sering, ini bukan saya sedang memberikan contoh ya. Misalnya ada bilang, ibu saya itu kalau mau head itu kok sering sakit pusing ya, ada kembung sampai diare seperti itu. Saya kok juga ya. Nah, ada faktor genetik, faktor yang diturunkan lewat gen, gitu paham ya? Jadi kalau ada ibunya atau saudara kandungnya yang mengalami gejala PMS, bisa jadi kamu juga akan mengalami hal yang sama. Paham sampai sini? Paham. Oke. Yang kedua faktor usia. Nah, faktor usia, gejala PMS itu mulai dialami pada usia 14 sampai 51 tahun dengan gejala yang bervariasi pada tiap wanita. Tidak semua sama ya, ada yang kalau mens itu sakit perut, ada yang pusing dan lain-lain. Macam-macam ya, tidak harus sama. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tua usia perempuan itu, maka gejala PMS yang dialami lebih banyak. Makanya mungkin ibu-ibunya yang usia ibunya atau kakaknya yang usia 30 tahun, 40 tahun ke atas ya, kalau mens marah-marah atau sakit-sakitan. Nah, karena memang ketika usianya bertambah, maka gejala-gejala yang dialami juga meningkat. Oke, kemudian faktor taritas atau melahirkan. Ada penelitian yang meneliti bahwa ketika seseorang itu semakin banyak melahirkan, maka gejala PMS yang dialami itu semakin banyak atau semakin meningkat. Paham ya? Kemudian ada faktor penggunaan hormon. Kalau kalian kan nggak ada yang pakai hormon ini ya, nah nggak ada. Oke, faktor psikologis. Nah ini paling banyak dialami oleh anak muda ya. Ketika semakin banyak beban pikiran atau kita stres, entah memikirkan teman, mondok dan lain-lain, semakin kita stres, semakin berat gejala PMS yang kita alami. Ya, mau ujian hafalan, ujian akhir semester, tambah stres, tambah bingung, mau mens tambah sakit. Atau karena lifestyle ya, gaya hidup. Suka minum kopi, tapi di sini nggak beli kopi. Suka minum alkohol atau merokok atau aktivitas fisik kelumbruk misalnya seperti itu ya, jarang kegiatan ya, nggak weekend, nggak olahraga. Nah, gejala PMS semakin bisa meningkat. Atau karena faktor fisik, kekurangan vitamin B6, vitamin E, vitamin C atau zat besi ya, kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan gejala PMS semakin memberat seperti itu. Oke, kemudian ada faktor sosiodemografi, umur. Ya tadi saya berhubungan dengan faktor usia. Semakin usianya semakin tua, maka gejala PMS juga akan semakin meningkat. Status perkawinan, orang menikah dengan orang yang sudah menikah ya. Ada yang mengatakan kalau sudah menikah punya anak tambah nggak sakit, nggak juga ya. Jadi ini hubungannya juga dengan faktor lain. Riwayat melahirkan, pendidikan. Kenapa pendidikan kok termasuk dari faktor resikonya PMS? Karena pikirannya, maksudnya apa? Kalau semakin berpendidikan, semakin berat PMS-nya. Gitu. Ya, harusnya. Kalau orang itu semakin berpendidikan, PMS-nya itu semakin menurun. Kenapa? Karena dia punya ilmu, punya pengetahuan. Ya, apa sih yang harus saya lakukan sebelum datang? Apa sih yang harus saya lakukan ketika atau sebelum munculnya gejala PMS, seperti itu ya. Jadi semakin berpendidikan kita itu semakin akhirnya itu tambah pinter, seperti itu. Pendapatan juga mempengaruhi faktor PMS, iya enggak? Ya. Kalau kalian mungkin kiriman ya, tuh kok kirimannya tambah sedikit ya, tambah PMS ya. Oke. Kemudian usia menarche. Apa usia menarche? Apa itu menarche? Menarche itu adalah head yang pertama kali. Jadi menstruasi itu adalah head kedua dan head berikutnya ya. Kalau menarche itu adalah riwayat menstruasi pertama kali. Jadi istilah menarche itu adalah untuk head atau menstruasi yang pertama kali kita rasakan, gitu ya. Jadi kalau ditanya, Dek, menarchemu usia berapa? Nah, 12 atau 11 atau 13 ya. Jadi semakin awal seseorang itu
tingkat PMS-nya itu juga akan semakin meningkat ya. Jadi kalau usianya di bawah 12 tahun, maka PMS atau PMS-nya itu juga akan lebih bervarian atau lebih berat seperti itu ya. Normalnya wanita itu adalah mens di atas 10 tahun ya. Jadi kalau ada yang mensnya umur 8 tahun, 9 tahun ya harus waspada. Kemudian tempat tinggal juga mempengaruhi riwayat PMS ya atau tidak? Ya, wis iso lebak dulu. Oke, sama obesitas ya. Obesitas juga berpengaruh. Semakin dia berat badannya itu semakin berat, semakin gemuk, maka PMS-nya juga akan mempengaruhi riwayat PMS. Semakin banyak gejala yang dialami. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke gejala-gejala PMS. Jadi, apa saja sih yang kita rasakan ketika kita mengalami PMS? Gak hanya soal fisik aja yang kita alami, tapi ada faktor psikis dan juga gangguan perilaku. Keluhan psikis, depresi. Sini ada pikiran nggak kuat, cemas, sering cemas. Ya Allah, nilaiku berapa ya? Ya Allah, hafalanku gimana ya? Ya Allah, aku besok dijenguk enggak ya? Nah, seperti itu. Kelelahan atau merasa kehilangan tenaga. Aku kok sering lelah ya akhir-akhir ini. Masa sih cuma jalan sini-situ aja udah capek, nggak ada semangat buat apa piket dan lain-lain ya. Bisa ya. Atau gampang lupa. Aku kok akhir-akhir ini sering lupa yo rek yo. Kena apa ya? Ya. Lupa bajunya di mana, sandalnya di mana, bukunya di mana. Lupa piket, lupa sekolah. Nah, itu ya. Oke, gampang lupa. Mudah tersinggung. Tapi jangan dinormalisasi loh ya. Jangan normalisasi itu gini. Katanya Ustazah Rosi, PMS itu muncul 7 sampai 10 hari sebelum mens. Aku tuh udah tersinggung ya, karena aku tuh PMS gitu. Ya jangan gitu ya, nggak boleh kita normalisasi kayak gitu ya. Ya kalau kita tahu, aku ngalami gejala PMS, ya apa ya, saya mengendalikan diri saya. Harusnya begitu ya, jangan terus aku loh lagi PMS, kamu pahami dong. Nah, jangan seperti itu ya. Udah tersinggung, gampang-gampang. Ada itu lah bosnya be aku. Kok senang ya? Kenapa? Dan lain-lain. Sering menangis. Dikit-dikit nangis. Kemudian penurunan daya konsentrasi. Ya, daya konsentrasi menurun. Apa sih kesananya tadi jelasin apa? Aku kok lupa. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mudah marah tanpa provokasi yang adekuat. Maksudnya apa? Dia itu gampang marah tanpa sebab yang jelas, gitu loh. Wes tersinggung, sedih, nangis, gampang ngamuk, ya, complicated ya, jadi konflik, ya. Nah, kompleks ya, jadi mudah marah tanpa provokasi yang kuat. Walaupun gejala psikis ini mungkin muncul pada diri kita, tapi kita perlu manajemen diri yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak semakin berat PMS-nya dan juga tidak mengganggu teman yang lain. Sekarang gangguan perilaku, perasaan lelah. Arek iki lho, nek dibongkar tiket itu males-malesan terus ya. Kayak gak temenan misalnya, perasaan lelah. Insomnia, apa insomnia? Kesulitan tidur ya. Jadi tidak semua kesulitan tidur itu disebut sebagai insomnia ya anak-anak ya. Kita tidak boleh terus menormalisasikan. Normalisasi itu gimana sih? Semua itu kita anggap sama. Aku loh rek, gak bisa tidur malam tadi. Aku insomnia rek. Nah, jangan seperti itu. Karena definisi insomnia itu berbeda. Kita sebagai tenaga medis dikatakan insomnia itu apabila minimal 3 minggu tidak bisa tidur malam. Tuh, itu insomnia. Kalau kamu masih 1 hari, 2 hari tidak bisa tidur malam, itu bukan insomnia, gangguan pola tidur atau gangguan tidur ya. Gangguan tidur bukan insomnia. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai anak maha, kalau dibilang ya itu insomnia, bukan sesuatu yang perlu dimesak tapi kayak aku loh insomnia Rek. Nah seperti itu, beda kan, iya kan. Nah itu yang sering bikin kita ini di pondok itu penyakitnya gak berhenti-henti. Kenapa? Karena suka membuat diagnosa sendiri itu ya. Aku loh Rek, penyakit apa misalnya? Nah misalnya aku punya sakit
jangan ngada-ngada, aku tak bikin 3 minggu tidak bisa tidur malam ya, biar aku dibilang insomnia. Tidak seperti itu juga ya. Oke, keinginan makan, minum atau berlebih wajar ya. Jadi orang itu kalau mau mens biasanya ada keinginan makan, minum berlebih, makan terus, minum terus, pengen haus terus ya, atau pengen makan terus ya, tidak apa-apa. Kemudian menarik diri dari lingkungan, sering menyendiri atau enggak begitu suka keramaian, nah seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, keluhan dan atau gejala fisik. Gejala fisik berarti kalau gejala fisik itu yang terjadi pada tubuh kita, yang kita sadari ya, yang kita sadari. Nyeri kepala ya, biasanya nyerinya itu khas sekali pada PMS itu. Nyerinya itu seperti kayak tertusuk nyeri seperti itu. Kemudian pusing, nyeri kepala sama pusing berbeda ya. Ada nyeri kepala, ada pusing. Berkeringat, sering keringat. Kadang-kadang sebagian orang ketika dia mau menstruasi, dia bisa keringat dingin atau dia keringatnya banyak sehingga dia mudah bau badan. Tuh ya, jadi harus aware juga. Jangan terus bilang, ya kamu harus maklum dong dengan bau badanku, aku kan PMS, bukan itu. Karena kita tahu ini kita mau menstruasi keringatnya banyak, maka aku sudah masuk PMS. Tanda PMS itu biasanya keringat banyak. Apa ya yang harus aku lakukan supaya dengan keringat banyak ini bau badan itu enggak terbau teman-teman seperti itu ya. Oke, nyeri dan pembengkakan payudara. Jadi wajar ya kalau mau datang menstruasi, ada kok saya ini kalau mau menstruasi atau saya kenapa ya kok saya itu sering nyeri payudara atau payudara saya itu terasa membengkak gitu ya. Bisa jadi itu karena ada faktor apa PMS. Oke. Ada nyeri punggung, ada nyeri sendi dan otot. Nyeri sendi bisa sampai kok tulang-tulang saya sakit semua ya, jemput-jemput semua ya, seperti itu. Oke. Mual dan perut kembung, ini sering juga terjadi. Peningkatan berat badan, kenapa ya? Karena ini ada keinginan makan minum berlebih atau pembengkakan pada beberapa anggota tubuh. Saja kok badan saya kayaknya ada yang kaku-kaku ya, kaki saya ya, atau misalnya perut saya atau tangan saya gitu. Ada juga jerawat. Ada beberapa orang yang ketika dia mau menstruasi tambah banyak jerawatnya, produksi minyaknya meningkat. Oke, kulit berminyak, kemudian terjadi adanya jerawat. Oke, ini perubahan fisik yang biasanya terjadi pada seseorang ketika dia mengalami PMS. Ini slide tata laksana PMS. Nah, gimana kalau sekarang kita itu mengalami PMS? Jadi sebenarnya sebelum timbulnya gejala PMS, kita sudah harus tahu, kita harus sudah manajemen diri kita, paham ya, seperti itu. Misalnya kamu biasanya mengalami PMS itu seminggu sebelum haid, sebelum menstruasi, merah. Kurangi konsumsi karbohidrat, contohnya roti, nasi. Saya katanya sadar sih kalau PMS gak makan nasi, bukan gitu. Maksudnya itu kurangi karbohidrat yang berat-berat. Kalau nasi ya tetap harus buat tenaga kita, gitu ya. Oke, batasi produk susu dan olahannya, misalnya keju, yogurt dan lain-lain. Ya, kenapa? Ya karena ini bisa memperberat PMS yang kita alami. Tapi ada orang juga, saya itu kalau PMS tetap makan minum kopi, minum teh itu tetap nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Maksudnya ini kan ada beberapa hal yang perlu kita hindari ya. Tapi kita juga paham dengan diri kita sendiri. Oke. Kalau saya pribadi, ketika saya PMS, saya biasanya kalau PMS itu ya kembung, diare, pusing gitu ya. Termasuk salah satunya itu nyeri sendi, nyeri saraf ya, nyeri saraf ya. Nah itu, jadi kalau udah datang keadaan itu, oh aku udah masuk PMS, berarti habis ini aku mau mens. Nah kalau saya sudah mau mens, maka saya harus menghindari makanan-makanan yang bisa memperberat dysmenorrhea ya. Jadi PMS dysmenorrhea itu berbeda. PMS itu sebelum kita mens, dysmenorrhea itu adalah ketika kita menstruasi ya, jadi beda. Oke. Kemudian
tingkatkan konsumsi produksi ikan, ayam. Yang dihindari itu daging merah, Tapi kita boleh makan produksi ikan, ayam, kacang-kacangan. Boleh makan kacang-kacangan, tapi kembali lagi, misalnya saya kalau PMS banyak jerawat loh, ya berarti hindari kacang-kacangan. Maksudnya kacang-kacangan ini kayak kacang panjang, buncis, gitu loh, RG itu. Oke, kemudian biji-bijian kayak apa? Almond, terus apa lagi? Ya, wes gitu ya. Dan berbagai sumber protein. Yang penting juga ya, jadi intinya tata laksana dari PMS itu adalah lifestyle. Kita ubah pola hidup kita. Lalu ada modifikasi pola tidur nyenyak dan cukup. Ketika tidur kita itu nyenyak, tidur kita cukup, maka PMS. Jadi harus gimana ini, Pak ya? Jadi terapi perilaku itu kita menyadari apa saja perilaku yang timbul pada saat PMS itu harus kita manajemen dengan baik seperti itu. Oke, nah bisa juga kita suplemen nutrisi contohnya vitamin B6, kalsium karbonat, vitamin E boleh ya minum vitamin B6, oke, sehari sekali saja. Tapi ingat, kalaupun kita minum vitamin dengan tambahan suplemen, tambahan vitamin, tetap harus minum yang cukup dan makan yang cukup. Ya, jangan terus hanya mengandalkan vitamin, tapi minum dan makannya tidak diperhatikan. Ya, oke. Nah, kemudian misalnya saya itu udah berusaha loh, lifestyle saya ubah, tapi ketika saya PMS, kok tetap sakit ya udah deh ya, saya tetap nyeri sendi, atau perut saya tetap sakit, badan saya nggak enak. Boleh kita minum obat apa? Obat anti nyeri, boleh asam mefenamat, boleh paracetamol, boleh antalgin, seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau memang tanpa obat kita masih bisa, nggak usah pakai obat ya. Tapi kalau memang perlu banget minum obat, nggak apa-apa, dicoba setengah dulu dosisnya. Kalau nggak membaik ditambah lagi. Oke. Tetapi ketika kita udah minum obat, tapi gejalanya itu tidak membaik, atau kita udah biasa minum obat, tapi PMS-nya semakin memburuk ya, kita harus konsultasi ke dokter. Siapa tahu ada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi lain yang bukan hanya soal PMS, ternyata ada gangguan organ seperti itu. Oke, sudah selesai ya. 45, setengah jam. Oke, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Sampai di sini bisa dipahami? Berarti PMS itu terjadi kapan? Ya, sebelum kita menstruasi ya. Berapa hari? 10 hari. Oke, mungkin ada pertanyaan. Selesai jam 5 ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Oke, siapa? Laila. Yang tinggi. Silakan. Kalau nggak haid apa? Oke, gini ya. Jadi kita semua pasti mengalami menstruasi, dan harusnya kita mengalami menstruasi yang teratur. Yang teratur itu maksudnya apa? Satu siklus dengan siklus lainnya itu reguler ya. Reguler. Artinya kalau biasanya kita mens tanggal 1 sampai 5, pada bulan berikutnya juga sama. Nah, itu yang dinamakan siklus menstruasi yang reguler atau normal. Tapi beberapa kondisi ada orang-orang yang mungkin menstruasinya tidak teratur ya. Mungkin remaja ya. Biasanya menstruasi tidak teratur itu terjadi pada remaja yang dia masih mengalami awal-awal menstruasi seperti itu. Kemudian misalnya saya beberapa kali tidak menstruasi, apakah itu normal? Seperti itu. Oke, pada remaja ketika dia tidak menstruasi 2-3 bulan itu tidak apa-apa, masih wajar. Oke. Masih wajar, artinya 2-3 bulan dia tidak menstruasi dan tidak timbul gejala PMS, itu tidak apa-apa. Oke. Tetapi ketika dia tidak menstruasi
Namun ada gejala-gejala PMS atau gejala menstruasi yang memberat, itu baru yang perlu diperhatikan. Paham ya? Jadi kalian tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kadang-kadang ada berbagai faktor yang bisa memperberat atau memperberat siklus menstruasi. Misalnya, ada orang yang dia semakin stres, dia nggak mens. Ada yang dia stres tambah mens, paham ya? Jadi itu sudah sesuatu yang wajar terjadi pada remaja. Oke, ada yang lain yang bertanya? Silakan Lydia. Apakah kalau menstruasi itu kita perlu meminum obat penambah darah? Oke. Nah, sebenarnya ketika kita menstruasi, yang luruh itu adalah di endometrium ya, pembuluh darah di endometrium. Oke. Artinya apa? Ketika kita menstruasi, darah yang keluar itu ada volume tertentu, artinya ada volume tertentu. Berapa ya, saya nggak lupa, yang sehari itu volume darah yang keluar itu 20 sampai 60 ml. 20 sampai 60 ml itu wajarnya sehari-hari. Nah, apakah perlu ketika perdarahan, ketika kita menstruasi dan perdarahan itu bukan hanya perdarahan pada endometrium saja, darahnya banyak, mungkin ada luka pada uterusnya atau luka pada dinding rahimnya, dan itu mempengaruhi kondisi seperti kita terlalu lemas atau ketika kita check up hemoglobin kita rendah, maka kita tidak apa-apa mengkonsumsi tablet penambah darah ya. Jadi tergantung kondisi kita pada saat itu. Ada pertanyaan lain Lydia? Bisa diterima? Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan ya. Teman ketangan rusak jane. Nggak harus sampai 7 bulan. Oke. Kalau tadi saya menjelaskan 2-3 bulan masih wajar. Sekarang bagaimana kalau tidak menstruasi 7 sampai 8 bulan? Kembali lagi, ketika tidak ada gejala PMS atau gejala menstruasi yang memberat, dan kemudian berhubungan juga dengan kondisi kita, misalnya ketika itu banyak stres atau banyak pikiran, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu kamu merasa khawatir banget ya, kenapa aku gak mens terlalu lama gitu ya, dan apalagi itu udah masuk usia 17-18 dan kamu tidak mens lama banget kayak gitu, datang ke dokter gak apa-apa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Siapa itu belakang? Angkat tangan ya, angkat tangan. Ya. Bisa dikeraskan suaranya? Kalau nggak haid 6 bulan, kamu kelas 1 ya? Ya. Oke, usiamu berapa? 12. Oke. Ada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu. Pada saat kita awal mens atau menarche, kemudian pada beberapa orang tertentu ada kondisi ketika dia mens pertama kali, terus ada beberapa kali mens, kemudian dia berhenti mens lama, bisa sampai beberapa bulan, bisa sampai setahun atau 2 tahun baru mens lagi, itu tidak apa-apa, itu wajar. Itu ada penelitian juga seperti itu. Saya termasuk juga, dulu saya mens waktu kelas 6 usia 12, kemudian saya masuk pondok setahun itu nggak mens. Tahu nggak mens? Saya awalnya kok nggak mens ya kayak gitu. Nah ternyata ketika saya udah bisa sini saya baca, ternyata memang ada beberapa kondisi seperti itu. Ada beberapa fase, terjadi fase jeda ya antara waktu awal-awal mens dengan nanti berikutnya. Nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Apa? Awi. Kalau istihadah ya, kalau istihadah itu hasilnya terluka, terus karena apa ya? Itu banyak faktor ya, banyak faktor. Bisa memang karena pembuluh darahnya itu pembuluh darahnya itu tidak kuat, atau bahasa lainnya itu aneurisma ya. Jadi pembuluh darahnya itu dia punya sifat yang mudah terluka. Gitu. Sebenarnya ini banyak pembahasan, tapi kita nggak bahas ini aja ya. Oke. Terlalu menjabar nanti kalau ini. Ada pertanyaan lain? Kita fokus ke PMS-nya aja. Ada pertanyaan lain? Tidak ada?
Bener ya? Jadi jangan jadi alasan lagi ketika kita mau mes terus gak sekolah ya, atau gak belajar malam ya. Karena kita sudah paham, oh ini loh gejala PMS, maka kita harus manajemen ya baik. Saya juga termasuk, misalnya saya tahu, oh ini aku mau PMS ya. Terus kegiatanku minggu depan apa ya? Oh ada ujian, oh ada jaga, oh ada ini. Berarti gimana saya supaya besok pas ketika saya menstruasi kondisi ini tidak memperberat kondisi saya seperti itu. Kenapa? Ya kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang kita memang tidak boleh izin, harus siap, harus kuat kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak ada bisa kita akhiri sampai sini. Oke, oke. Lana atau Luna? Ya, silakan. Kalau sakitnya pas haid ya, enggak, itu beda lagi. Nanti pembahasannya, kita kan masih membahas premenstruasi, gejala-gejala yang timbul sebelum. Mungkin kalau kita ada waktu lagi, kita bisa membahas kondisi-kondisi yang kita alami, gejala-gejala yang timbul pada saat kita menstruasi. Oke, gitu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Mau koperasi ya? Oke. Saudara Rika, ini boleh diakhiri? Oke. Baik, sekian yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya ya, dan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain atau buat kita sendiri. Kita sadar, oh ini gejala yang aku alami ketika aku menstruasi, aku harus manajemen dengan baik supaya aktivitasku tidak terganggu seperti itu. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.